Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal-soal tentang aritmetika sosial. Ya, kita mulai dengan soal yang pertama. Dari kondisi berikut, manakah yang menunjukkan kondisi rugi? Di sini ada tabel pemasukan dan pengeluaran. Rugi berarti pemasukan atau penghasilan lebih kecil dari pengeluaran. Maka kita pilih yang A. Pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Kemudian soal yang nomor 2. Seorang pedagang mengeluarkan 2 juta rupiah untuk modal usahanya. Jika pada hari itu ia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besar pendapatan dari hasil penjualannya adalah, kita perhatikan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Harga beli atau modal sama dengan 2 juta rupiah. Untungnya 10%. Karena untung, maka harga jualnya 100% ditambah 10%, sama dengan 110%. Maka harga jualnya adalah 110% dikalikan 2 juta rupiah, sama dengan 110 per 100 dikalikan 2 juta rupiah. Hasilnya adalah 2.200.000 rupiah. Maka jawabannya yang B. Soal nomor 3. Pak Tito membeli mobil seharga 160 juta rupiah. Setelah setahun dipakai, Pak Tito menjual mobil tersebut dengan harga 120 juta rupiah. Persentase kerugian yang ditanggung Pak Tito adalah, kita perhatikan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Harga beli adalah 160 juta rupiah. Harga jualnya 120 juta rupiah. Maka rugi sebesar 40 juta rupiah. Persentase kerugiannya adalah rugi dibagi harga beli dikalikan 100%, sama dengan 40 juta rupiah dibagi 160 juta rupiah dikalikan 100%, sama dengan 25%. Maka jawabannya yang A. Kemudian soal nomor 4. Seorang pedagang kaos berhasil menjual 60 potong kaos dengan harga 3.600.000 rupiah. Dari penjualannya tersebut, ia memperoleh keuntungan sebesar 20%. Harga pembelian masing-masing kaos adalah, kita perhatikan, harga jual adalah 3.600.000 rupiah. Untung 20%. Karena untung, maka harga jual sama dengan 100%. Kita tambahkan dengan 20%, sama dengan 120%. Untuk mencari harga beli, kita bagi harga jual dengan persentasenya, yaitu 3.600.000 rupiah kita bagi dengan 120%, sama dengan 3.600.000 rupiah dibagi 120 per 100. Ingat, pembagian dengan pecahan adalah perkalian dengan kebalikannya. Maka sama dengan 3.600.000 dikalikan 100 per 120, sama dengan 3 juta rupiah. Harga pembelian satu kaos 3 juta rupiah kita bagi dengan 60. Hasilnya adalah 50.000 rupiah. Maka jawabannya yang D. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel penjual dengan modal dan persentase keuntungan yang didapatkan. Dari keempat penjual tersebut, yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah, caranya kita cari persentase keuntungan dikalikan dengan modal. Jadi untuk A, keuntungannya adalah 20% dikalikan 200.000 rupiah, sama dengan 40.000 rupiah. Untuk B, 15% dikalikan 400.000 rupiah, hasilnya adalah 60.000 rupiah. Untuk C, 10% dikalikan 800.000 rupiah, sama dengan 80.000 rupiah. Untuk D, 5% dikalikan 1.200.000 rupiah, hasilnya adalah 60.000 rupiah. Maka yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah pedagang C. Jawabannya yang C. Berikutnya kita ke soal yang nomor 6. Andi menabung di sebuah bank sebesar 600.000 rupiah. Setelah sekian bulan, tabungannya menjadi 744.000 rupiah. Dengan bunga yang ditetapkan bank tersebut 16% per tahun.
Lama Andi menabung adalah, kita perhatikan bunga mula tabungannya Rp600.000. Kemudian tabungan akhirnya Rp744.000. Persentase bunga yang diberikan bank 16% per tahun. Bunga yang didapatkan adalah Rp744.000 dikurangi Rp600.000 sama dengan Rp144.000. Maka kita masukkan ke rumus bunga N bulan, N per 12 dikalikan 16 per 100 dikalikan Rp600.000 sama dengan Rp144.000. 8.000 N sama dengan 144.000. Maka N sama dengan 144.000 dibagi 8.000 sama dengan 18. Maka hasilnya adalah 18 bulan. Jawabannya yang B. Nomor 7. Pak Tono akan meminjam uang di bank sebesar Rp30 juta dengan persen bunga 24% per tahun. Besarnya angsuran setiap bulan yang harus dibayar Pak Tono jika meminjam selama 6 bulan adalah pinjamannya Rp30 juta. Persentase bunganya 24% per tahun. Waktu pinjamannya adalah 6 bulan. Kita masukkan atau kita cari bunga 6 bulan. 6 per 12 dikalikan 24% dikalikan 30 juta. Sama dengan Rp3.600.000. Jadi yang harus dikembalikan adalah 30 juta ditambah Rp3.600.000. Hasilnya Rp33.600.000. Angsuran setiap bulan Rp33.600.000 dibagi 6 sama dengan Rp5.600.000. Maka jawabannya yang C. Untuk soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Ada harga sepatu Rp800.000, di toko A diskon 70% dan di toko B diskon 50% ditambah 20%. Bagaimanakah harga sepatu setelah diskon di toko A dan toko B? Kita jawab, untuk toko A, harga awal Rp800.000. Persentase diskonnya 70%. Maka harga setelah diskon 100% kita kurangi dengan 70% dikalikan Rp800.000 sama dengan 30% dikali Rp800.000 sama dengan Rp240.000. Untuk toko B, harga awal Rp800.000. Diskon yang pertama 50%, kemudian yang kedua 20%. Maka kita cari harga setelah diskon untuk 50%. 100% dikurangi 50% dikalikan Rp800.000 sama dengan 50% dikalikan Rp800.000 sama dengan Rp400.000. Kemudian diskon lagi 20%. Maka 100% dikurangi 20% dikalikan Rp400.000. Jadi 80% dikalikan Rp400.000 sama dengan Rp320.000. Kita perhatikan selisihnya di toko A dan di toko B. Harga setelah diskon adalah Rp80.000. Jadi jawabannya yang B. Harga di toko A lebih murah Rp80.000 dibandingkan dengan di toko B. Nomor 9. Pak Amril berhasil menjual 40 buah kaos setiap hari dengan harga satu kaos Rp200.000. Untuk menarik pelanggan, ia memberikan diskon sebesar 10% setiap kaosnya. Pajak UMKM yang harus dibayar Pak Amril dalam 1 bulan adalah, perhatikan, harga penjualan Rp200.000 satu kaos setiap hari. Persentase diskon 10%, maka harga jualnya 100% kita kurangkan dengan 10%, dikalikan Rp200.000, sama dengan 90% dikalikan Rp200.000, sama dengan Rp180.000. Harga jual 40 kaos sama dengan 40 dikalikan Rp180.000.
Hasilnya Rp7.200.000. 1 bulan adalah 30 hari. Maka pajak UMKM 1 bulan sama dengan 1% dikalikan Rp7.200.000 dikalikan 30. Sama dengan 1/100 dikalikan Rp216 juta. Hasilnya Rp2.160.000. Jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 10. Pak Hari membeli 2 karung beras dengan jenis berbeda. Beras jenis 1 tertulis neto 25 kg dibeli dengan harga Rp270.000. Dan beras jenis 2 tertulis neto 20 kg dibeli dengan harga Rp210.000. Jika kedua beras dicampurkan dan dikemas kembali dalam kemasan neto 5 kg, maka harga jual setiap kemasan agar mendapatkan keuntungan sebesar 20% adalah, kita perhatikan beras 1 dan beras 2. Netonya kita tambahkan, karena di sini dicampurkan, maka netonya menjadi 25 ditambah 20 kg, sama dengan 45 kg. Harga belinya kita tambahkan juga, jadi Rp480.000. Dikemas kembali dalam kemasan neto 5 kg. Maka 45 kg kita bagi 5, hasilnya adalah 9. Jadi banyaknya kemasan adalah 9. Agar untung 20%, maka harga jual 100% kita tambahkan dengan 20%. Dikalikan Rp480.000. Sama dengan 120% dikalikan Rp480.000. Hasilnya Rp576.000. Harga jual 1 kemasan Rp576.000 dibagi 9, sama dengan Rp64.000. Jadi jawabannya yang C. Ya, demikianlah pembahasan soal-soal tentang aritmetika sosial. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.